pernah dipaksa mau diundang supaya dia kembali menjadi muslim. Karena itu mengatakan enggak, ditampar oleh paman, dan dikasih makan. Untunglah tetangganya itu orang Katolik. Nah, yang orang Katolik itu bapaknya Panglima itu. Ini Panglima TNI yang kemarin. Mayor, seorang mayor. Diterima dimasakan di situ. Nah ini kejadian hal macam itu bukan apa itu. Ada yang macam ini Bapak Ibu. Menjadi orang Katolik. Dan anak ini jadi orang Katolik minta permandian, nama permandian. Saya kasih nama Vincentius Apaulus sebenarnya kan, tapi karena dia apa itu putri maka menjadi Vincentia Apaula. Terus saya pesan sama dia, Vincentius itu adalah orang yang sangat memperhatikan orang miskin. Saya berharap kamu juga akan begitu. Dan di kemudian hari dia punya 70 anak angkat. Banyak, benar-benar menjalankan. Wah di apa itu bisnisnya di halang-halang hilang, apa-apanya diambil, tapi dia tetap saya menjadi orang kaya. Ada begitu-begitu, nggak gampang orang Katolik itu. Dan banyak kisah yang kadang-kadang kalau kita lihat kalian itu luar biasa. Dari Katolik. Jadi kadang-kadang itu kalau saya lihat, ini belum apa-apa ya jadi Katolik lurus saja, nggak banyak hambatan seperti yang lain-lain itu. Nah, kita ini dibaptis sudah orang tuanya Katolik ini mah tinggal jalannya saya enak banget gitu, sepertinya enaknya. Tapi ada orang-orang yang saya ketemu dengan orang-orang yang cerita bagaimana menjadi Katolik itu ternyata tidak mudah. Dan di kemudian hari menjadi orang Katolik yang sangat militan. Jadi ya, seperti yang dikatakan suster tadi, maka menjadi penting Bapak Ibu kalau punya anak atau punya saudara atau teman yang misalnya begini, dia pacaran dengan orang Katolik yang cerai hidup atau pacaran dengan orang Kristen yang cerai hidup, itu berarti akan sulit untuk dinikahkan. Harus diberitahu, kamu gak bisa nikah secara Katolik. Pokoknya kalau cerai hidup itu gak bisa, tapi kalau cerai mati gak masalah. Itu sesuai dengan yang Matius 5 ayat 32 tadi kan, Pak? Apabila kita menikah dengan istri orang yang diceraikan, itu ya, karena hidup dalam zina. Tapi berbeda begini. Nah, nanti berbeda begini. Tadi yang saya katakan kan cerai hidup Katolik atau Kristen. Kalau Katolik sama Kristen itu kan jadinya sakramen soalnya. Tapi kalau dia cerai hidup Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu bisa nikah. Tapi syaratnya apa? Menjadi Katolik. Karena dengan menjadi Katolik dia punya hak menggunakan yang namanya dispensasi Paulinum. Itu bisa dimintakan dispensasi. Jadi kalau seorang misalnya Buddha cerai lalu ketemu pasangan Katolik bisa menikah, tapi syaratnya di situ harus menjadi Katolik. Tadi yang konfirmasi aja, Bu. Kalau yang nikah Kristen pun itu gereja Katolik ngakuin itu sebagai sakramen. Sakramen. Karena di dalam hukum kanon itu kok di sana tidak dikatakan baptis Katolik, enggak. Hanya dikatakan pernikahan seorang yang dibaptis dengan yang dibaptis martabatnya sakramen. Jadi meskipun teman-teman kita Protestan itu tidak mengakui bahwa itu sakramen, gereja Katolik malah mengakui perkawinan mereka adalah
Sakramen. Dasarnya apa? Baptis. Karena udah dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus ini. Iya. Jadi apapun. Sehingga kalau mereka itu menjadi misalnya orang Protestan sama orang Protestan ini, lalu mereka belajar Katolik, diterima menjadi Katolik, itu langsung perkawinannya sudah sah sakramen. Nggak perlu Nggak dibarui pun nggak apa-apa. Hanya biasanya orang kurang mantap. Tapi pastor kalau untuk sakramen yang lain itu kan perlu diperbaharui ya. Oh enggak. Nah, ya. Syarat-syaratnya harus diterima dulu menjadi Katolik. Dan tandanya apa? Mengucapkan syahadat panjang, bukan syahadat pendek, syahadat panjang. Lalu setelah itu biasanya pastor masih memberikan urapan krisma. Karena di Kristen Protestan tidak ada urapan krisma. Urapan krisma di situ tidak berfungsi sebagai sakramen krisma, kecuali sebaiknya dikatakan. Tapi itu harus izin khusus. Lanjutan permohonan khusus ya. Iya, karena itu wewenangnya khusus. Dok, jelas? Satu lagi mau, karena menarik ini mau. Sorry ya, mengenai pembaharuan janji perkawinan, ya kan? Kebetulan gereja kita kan dari seksi keluarga setiap bulan. Nah, pertanyaan saya, apa maksudnya pembaharuan janji perkawinan? Terus itu fungsinya apa gitu? Kenapa? Terus pertanyaan ketiga, kenapa harus diperbaharui? Seandainya tidak diperbaharui, bagaimana? Istilahnya memang kita cari istilah agak sulit ya. Itu kan sebenarnya kan peringatan ulang tahun perkawinan untuk menyegarkan janji. Bukan berarti kita Bukan mengesahkan. Misalkan ulang. beda statusnya dengan yang dari penerimaan apa? Ya, tadi belum menikah secara sah secara gereja Katolik beda loh. Itu beda. Bukan Jadi Indonesia. bukan di situ menyegarkan janji, menyegarkan janji dan mengingat ketika orang berulang tahun perkawinan, bukan mengesahkan perkawinan. Itu beda kok. Ya, Jadi kalau mengesahkan itu formil harus penyelidikan kanoniko. ya, cuman penyebutannya di pengumuman itu Lah, sama kadang-kadang. ya itu memang harus dicari istilahnya saja. Jadi mungkin di situ menyegarkan janji. Ya. Rumusannya mungkin yang harus di Nah, karena saya pernah dengar khotbah dari gereja lain itu, ya salah satunya ya semacam kritikan lah buat kok di gereja Katolik itu ada pembaruan juga, emang perlu diperbarui berapa kali ya gitu. Makanya saya jadi tanda tanya saya gitu. Nah, apa kan sudah janji di hadapan Tuhan sekali itu udah cukup gitu. Kalau versi pendetanya kan. ya. Itu bukan pengesahan. Tapi lebih menyegarkan sebenarnya dalam arti tertentu kan kadang-kadang di dalam keluarga juga ada kerikil-kerikil kehidupan yang menyebabkan janji itu tidak terpenuhi sebenarnya juga bisa. Artinya perayaan ulang tahun menyegarkan kembali ya. Ya, Gitu. mengingat atau menyegarkan kembali. Itu harus dimaknai begitu, jangan nanti dimaknai mengesahkan perkawinan. Sudah sah kok mengesahkan. Berulang kali kita kan seolah-olah kan muncul persepsi seperti itu gitu loh. Jadi nikahnya nggak kok berulang kali gitu. Nah ya, itu mungkin yang harus diceritakan kepada teman-teman kita yang lain. Tapi kalau orang Katolik umumnya sudah dong. Romo, mengikuti yang disampaikan Pak Hendra tadi Pak Romo. Ya, Romo. Itu contoh ada case Romo. Jadi ada sepasang suami istri, mereka bermasalah gitu. Nah kemudian rencana wanita ini akan menikah dengan pria lain contohnya. Nah tetapi gagal gitu Romo. Cuman karena dia sudah membina hubungan dengan orang, istilahnya kan sudah mungkin berdosa atau apalah gitu. Terakhirnya mereka ini
nggak jadi, kemudian rujuk sama suaminya, dan ada namanya pembaruan janji nikah. Apakah itu berhubungan yang tadi? Rujuk itu gimana? Nah itu maksud saya. Rujuk itu bahwa orang itu sudah berpisah, termasuk misalnya pisah ranjang, pisah meja, itu dirujuk kembali, itu maksudnya di hari lagi perkawinan. Oh itu beda yang sama. Beda dengan itu kan? Oh beda. Beda lagi. Ada rujuk itu. Kalau itu pengertiannya bukan mengesahkan lagi kan, Mo? Itu hanya penyegaran juga atau gimana? Biasanya ada kasus-kasus yang rujuk itu. Misalnya rujuk itu sudah berpisah lama, sudah tidak satu rumah. Nah, makanya kan ada istilah di dalam gereja itu bukan bercerai, tetapi ada namanya pisah ranjang, pisah meja. Pisah ranjang, pisah meja itu satu rumah, kadang-kadang masih satu rumah, tetapi tidak tidur bersama, tidak makan bersama misalnya ya. Ada itu di dalam apa itu dah Ya mau jadi makna dari apa namanya pembaruan janji nikah mereka itu kan mau itu apa gitu kan Romo bilang kalau pembaruan yang di gereja itu penyegaran, lebih ke penyegaran. Kalau yang kasus tadi yang rujuk tadi itu mempersatukan kembali, itu beda karena yang namanya pisah begitu itu bisa ada hukumnya, yang pisah ranjang pisahnya ada ini yang istilah itu dipakai di dalam gereja, pisah ranjang pisah meja itu. Seperti rujuk itu harus keterima juga? Enggak, siapa dulu? Enggak ada kasus. Ya. Saya tertarik dengan yang kehamilan tadi Romo. Tadi kan Romo mengatakan kalau hamil tidak boleh dinikahkan. Jadi sebaiknya bagaimana itu? Ya itu kan harus ditanya dulu, Bu. Hamilnya kenapa? Ya enggak, maksudnya apa? Iya, maksudnya tunggu lahir dulu. Hamil itu bukan halangan untuk menikah. Tetapi terpaksa itu adalah halangan untuk menikah. Hamil tadi terpaksa. Maka ditanya, hamil ini karena apa? Nah, itu tadi kan, makanya kan itu seperti itu. Kalau mereka suka sama suka. Enggak, maksudnya Ya itu beda. apa saat hamil itu boleh dinikahkan atau? Boleh. Asal memenuhi syaratnya tadi. Ya, enggak. Kalau pas hamil lalu saya tanya, Mbak, ini hamilnya karena apa? Saya diperkosa. Enggak, soalnya pengalaman pernah dengar kan kalau hamil itu harus dilahirkan dulu baru dinikahkan. Enggak ya? Yang salah siapa, Bu, hamil itu? Ya, nah, pokoknya Yang salah itu bapak ibunya, anaknya jangan dipersalahkan. Anaknya itu nggak tahu apa-apa. Yang salah bapak ibunya. jadi nggak masalah di gereja Katolik. Iya, nanti jangan disalah-salahin, nanti anak itu lahir sudah disalah-salahin ya. Kalau kita